makin kesini makin terlihat jika kubu dari terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tengah berupaya lepas dari jerat hukuman maksimal dari pembunuhan berencana, yakni hukuman mati. Beragam strategi ditempuh mulai dari menonjolkan motif pelecehan sebagai alasan pembunuhan hingga menyerang balik justice kolaborator Richard Eliezer. Pertanyaannya, apakah majelis hakim akan mudah tergiring strategi Sambo? Perlu diketahui saudara, dalam KUHP ada 2 pasal yang mengatur mengenai tindakan pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau istilahnya pembunuhan, yakni pasal 338 dan pasal 340. Bedanya, jika pasal 338 adalah pembunuhan biasa yang unsurnya hanya kesengajaan. Kalau pasal 340 ada unsur pemberatnya, yakni perencanaan. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana inilah yang didakwakan pada Ferdy Sambo CS. Dari segi hukumannya tentu lebih berat pasal 340 karena maksimalnya hukuman mati. Sedangkan 338 ini hanya maksimal 15 tahun. Nah, selama sidang ini ada upaya kubu Sambo yang ingin menggeser dakwaan tentang pembunuhan berencana digeser menjadi pembunuhan yang terjadi spontan karena motif kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan itu dalam bentuk dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, baik 338 maupun 340. Nah, kesengajaan yang dirumuskan dalam baik 338 maupun 340 KUHP itu dapat digolongkan sebagai kesengajaan dengan maksud. Dalam 340, kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu, tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jadi unsur direncanakan terlebih dahulu ini adalah merupakan unsur pembeda yang sangat elementer antara 340 dan 338. Bukti perencanaan Ferdy Sambo sudah diungkap oleh Richard Eliezer yang menyebut jika perumusan skenario jahat pembunuhan Yosua terjadi di lantai 3 rumah Saguling. Dengan emosional, Sambo menceritakan Yosua telah melecehkan Putri Chandrawati. Karena alasan itu, Sambo memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Namun karena dalam KUHP tidak menjelaskan spesifik syarat dan unsur dalam pembunuhan berencana, kesaksian Eliezer ini dijadikan celah karena dinilai kurang memenuhi adanya unsur perencanaan yang dilakukan Ferdy Sambo. Kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Upaya lain yang dilakukan Ferdy Sambo adalah menyangkal hasil uji poligraf atau tes kebohongan yang dilakukan oleh penyidik. Kita review lagi, saat itu skor poligraf Sambo adalah -8. Kemudian skor untuk Putri Chandrawati adalah -25. Keduanya terindikasi tidak jujur dalam menjawab pertanyaan. Lewat ahli hukum pidana yang dihadirkan dari kubu Sambo inilah, Sambo ingin menggiring majelis hakim jika hasil tes poligraf atau tes kebohongan masih diperdebatkan untuk dijadikan alat atau barang bukti. Poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu
Kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik, terima kasih Prof. Seolah tidak ingin dilibatkan di persidangan, Putri mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengenai rencana pembunuhan Yosua. Padahal Eliezer menyebut jika Putri ikut ada di lantai 3 rumah Saguling saat Sambo memberikan perintah tembak. Bahkan ajakan untuk isolasi di rumah Duren 3 juga dilakukan oleh Putri. Image Putri yang tidak tahu menahu sepertinya tengah dibangun oleh kubu Ferdy Sambo untuk memposisikan jika Putri Chandrawati tidak terlibat dan hanya sebagai pihak yang terjebak di tempat dan waktu yang salah sehingga tidak bisa dipidana. Yang tidak tepat saya kira, tidak benar menurut pendapat saya, kalau seandainya orang tidak mengetahui sama sekali, akan tetapi kebetulan ada di tempat itu, berada pada tempat yang salah dan waktu yang keliru, maka tentu tidaklah bisa memposisikan orang itu sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tersudut dan dikupas habis-habisan oleh Richard di persidangan. Kubu Ferdy Sambo pun mengeluarkan strategi lain dengan menyerang status justice kolaborator yang disematkan ke Eliezer. Pihak Sambo berupaya menggiring opini jika Richard Eliezer berbohong dengan menggarisbawahi keterangan Eliezer yang banyak berbeda dengan rekaman CCTV. Serta menekankan jika kualitas atau nilai keterangan saksi justice kolaborator sama dengan kualitas keterangan saksi terdakwa lain. Apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC, dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan? Tidak ada satu aturan pun, ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Namun pernyataan mengenai kualitas keterangan justice kolaborator ini ditanggapi berbeda oleh jaksa penuntut umum. Menurut jaksa, justice kolaborator memiliki posisi lebih tinggi karena telah dinilai layak untuk mendapat perlindungan dari LPSK dan perlu adanya bukti ancaman akan keselamatannya. Namun ahli pun menyatakan status justice kolaborator hanya hakim yang menentukan. Untuk penghargaan secara khusus, Dia itu akan meringankan hukuman bagi dia. akan meringankan. Bagaimana cara dia mendapatkan penghargaan secara khusus itu? Tentu melalui putusan hakim. Putusan hakim. Putusan hakim. Baik, sebelum kepada putusan hakim, siapa pihak yang bisa menilai seseorang ini layak sebagai JC atau tidak? Yang bisa menilainya? Kalau saya tidak salah itu LPSK. LPSK. Artinya pada saat LPSK sudah mengeluarkan surat persetujuan bahwa dia layak sebagai JC, LPSK sudah mempertimbangkan yang tadi, tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Pasti sudah. Pakai mic tolong, Mas Saudari. Enggak, saya kira tidak seperti itu, ya. Memang LPSK sudah memberikan penilaian, mempertimbangkan bahwa dia ini layak untuk dijadikan sebagai justice kolaborator karena ada situasi atau kondisi yang bisa membahayakan keselamatan dia. Tapi yang menentukan tetap yang mulia majelis hakim. Artinya, apakah ini layak apa tidak? Ya, bukan tanpa alasan, Sambo begitu bersikeras melakukan beragam strategi untuk mengaburkan pembunuhan berencana. Dalam pasal 340 KUHP yang didakwa pada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, hukuman yang dijatuhi bagi pelaku pembunuhan berencana tidak main-main. Paling ringan adalah 20 tahun penjara. Lalu hukuman seumur hidup dan paling maksimal adalah hukuman mati. Lewat keterangan saksi ahli, adu opini antara kubu jaksa Eliezer dan Ferdy Sambo tengah berlangsung sengit di persidangan. Keahlian dari masing-masing kubu akan saling diuji. Kubu mana yang pada akhirnya mengunggah keyakinan dari hakim, hanya majelis hakimlah yang dapat menilai.